Yes, akhirnya kemenangan yang ditunggu-tunggu datang juga setelah mengalami satu masa yang tidak nyaman bagi Indonesia kalah 1-5 menghadapi Australia. Tentunya bukan situasi yang mudah ya secara mental untuk bisa bangkit hanya dalam waktu 5 hari dan pressure yang sangat tinggi dari pecinta sepak bola Indonesia akhirnya bisa dilewati dengan baik. Ini salut untuk Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan serta seluruh pemain ini yang bisa keluar dari tekanan. Termasuk 80.000 masyarakat Indonesia atau penonton yang hadir di GBK. Ini memberikan langsung dampak yang terasa sangat besar ya. Tekanannya tinggi untuk Bahrain sehingga membuat para pemain Indonesia tampil lebih bagus, beringas. Termasuk doa dari jutaan pecinta sepak bola yang sedang menjalankan ibadah puasa memberikan support doanya untuk kemenangan Indonesia. Dan ini semua berkat kemenangan bersama ya. Tanggal 20 Maret bukan hari yang baik bagi sepak bola kita, tapi tanggal 25 Maret Tuhan memberikan yang luar biasa. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu. 3 poin untuk Garuda. Oke, selamat untuk tim nasional Indonesia dan kemenangan yang menurut gue ini sangat penting ya. Karena kita saat ini berada di posisi keempat dan masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Mungkin kalau melalui putaran ketiga sulit, tapi sangat besar kemungkinannya untuk bisa lolos ke putaran keempat. Jadi sekali lagi selamat untuk Garuda. Oke, kita akan bahas mengenai pertandingan menghadapi Bahrain. Di starting line up tentunya ada 4 pergantian pemain. 4 pemain yang membedakan starting line up dibandingkan ketika Indonesia menghadapi Australia. Di posisi penjaga masih Martin Paes, masih sama. Di posisi belakang ini ada 2 perubahan. Justin Hubner dan juga Rizky Ridho menjadi nama baru di lini belakang. Berpasang dengan Dia Itzas menjadi 3 pemain center back yang sudah bermain cukup lama, bahkan di zaman pelatih sebelumnya. Kemudian di kiri tetap Kevin Verdong, di kanan tetap Kevin Dix. Sedangkan di tengah, Joe Pelopesi, pemain yang baru datangkan. Debutnya sangat indah bersama dengan Tom Haye, bermain sangat baik, menjadi nomor 6, pemain yang memang ditunggu-tunggu, pemain yang memang dibutuhkan oleh skuad tim nasional di era pelatih sebelumnya. Akhirnya dapat, itu Joe Pelopesi. Bermain sangat baik. Dan Ragnar Ormangun yang mendapatkan akumulasi ketika menghadapi Australia juga tampil di kiri, di kanan Marcelino dan Ole Romeni sebagai striker nomor 9. Ya, ini tentunya sesuai dengan harapan. Bahkan prediksi tes Blue TV hampir benar, hanya salah 2. Waktu itu tes Blue TV mengatakan Emil akan menjadi gawang dan di tengah Ivar. Ternyata yang dipasang Joe Pelopesi dan juga penjaga gawangnya Martin Paes. Jadi tebakan kami 9 pemain benar, lumayan lah ya, not bad. Nah, dari pertandingan ini tampak kalau gue cermati pemain kita tampil hati-hati. Sedangkan Bahrain tampil tertekan di awal pertandingan karena ketika mereka masuk stadion nyanyian bendera Indonesia, sejak lagu kebangsaan lah teror sudah dilakukan oleh para penonton Indonesia. Itu berhasil. Terima kasih Lagrade, terima kasih Ultras, terima kasih pecinta sepak bola yang hadir setelah taraweh 80.000 full top. Kalian terbaik. Ini memberikan satu perbedaan. Bermain di GBK dengan bermain di luar GBK. Ternyata berbeda. Dan ini memberikan dampak yang positif. Main, akhirnya beberapa peluang terjadi, kita menekan. Akhirnya satu serangan balik ya. Ini kontra yang bagus. Bola dari Tom Haye arahkan umpan ke Marcelo Ferdinand. Dia kontrol, dia passing. Oleh dalam keadaan tanpa pengawalan langsung berhadapan dengan penjaga gawang Ibrahim Lutfalah 1-0. Setelah itu kita lihat bagaimana strategi yang berbeda. Kalau gue cermati, Indonesia main dengan cara bermain Sinteyong. Ini keputusan yang sangat tepat, cermat, jitu, jeli dari pelatih Kluivert, Alex Pastur dan juga Denny Lanza. Mereka memakai formasi yang sama, mereka memakai pemain yang biasa bermain bersama, sehingga chemistry itu sudah terbangun. Hanya menambah 1 pemain di depan oleh Romeni dan pemain di tengah, yaitu Joe Pelopesi. Ini berjalan, it works, dan berhasil. Kita menguasai pertandingan, ball position, peluang, bahkan sepak pojok, kita unggul di babak pertama. Babak pertama 1-0, Indonesia unggul sekali. Di babak kedua, banyak yang mengatakan bahwa lawan akan tampil lebih menyerang dengan pastinya akan memasukkan beberapa pemain. Ternyata belum ada pergantian pemain sejak awal, babak kedua. Berjalannya waktu, ada kelemahan yang cepat dibaca.
oleh pelatih Indonesia itu mulai kelelahannya Tom Haye. Sebelum menit ke-60 ditarik digantikan Ivar Jenner. Masuknya Ivar Jenner terlihat bahwa Patrick Kluivert sangat menjaga keunggulan dengan menjaga kedalaman, memainkan dua defensive midfielder yaitu Ivar dengan Joe Pelopessi. Tambah susah musuhnya untuk bisa mendekat kotak penalti kita. Cukup berhasil. Setelah itu baru kekelelahan, Marcelino kelelahan, Kevin kelelahan, digantikan masuk langsung 3 pemain ya. Orang tahun juga diganti, ada Ricky Kamboya, Sadie Walsh, Reinders, Eliano. Ini juga berjalan dengan bagus. Kali ini gue bisa katakan pergantian pemainnya bagus, gitu. Tepat. Hanya memasang satu striker di depan, yaitu Eliano, sehingga menumpuk pemain di tengah. Tapi setelah itu kembali mencoba memasukkan Ramadan Sananta menggantikan oleh Romeni dari 4-2-3-1 jadi 3-5-2. Masuknya Ramadan Sananta menjadi 3-5-1. Dan itu cukup menyulitkan bagi lawan untuk bisa mendekat. Menumpuk pemain di tengah. Satu keputusan yang sangat brilian. Tapi di sini gue melihat bahwa ada beberapa pergantian pemain yang di luar dugaan ya. Ricky bermain bagus. Kemudian sebagai pemain pengganti Ivar bermain bagus. Jadi tampaknya semua pemain siap untuk bisa diturunkan. Ternyata kondisi tim sangat bagus secara mental. Mereka siap menunggu giliran main dan ketika dimainkan mereka bermain sangat bagus. Dan memang terlihat juara Piala Teluk ini mati kutu. Kalah strategi. Talaic yang pelatih mereka yang omong-omong banyak banget protes bahwa kita banyak pemain naturalisasi, protes bahwa mereka nyinyir lah masalah naturalisasi kita, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak banyak serangan yang berbahaya. Bahkan kalau kita tenang, tadi Eliano bisa cetak gol, Marcelo bisa cetak gol, mungkin lebih dari 1 gol. Tapi mungkin rezekinya hari ini Indonesia hanya boleh menang 1-0. Dan itu harus kita syukuri karena 3 poin ini sangat penting membuat Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C. Dengan hasil lain Australia menang, kemudian Arab Saudi bermain imbang 0-0 menghadapi Jepang, Australia menang 2-0 menghadapi China, ini menguntungkan bagi kita. Setidaknya mengamankan posisi kita untuk lolos dari menuju ke ronde 4. Kalau lolos langsung dari ronde 3, gue rasa memang kecil ya peluangnya. Karena saat ini Jepang di posisi pertama dengan 20 poin, Australia dengan 13 poin di peringkat kedua, peringkat ketiganya adalah Arab Saudi, dan Indonesia berada di peringkat keempat dengan poin 9. Kalau melihat dari situasi ini, berarti Indonesia harus menang lawan Cina, dan juga harus menang menghadapi Jepang. Tambah 6 poin, berarti poin kita adalah 15. Sedangkan kalau melihat Jepang sudah pasti juara grup, yang menarik adalah bagaimana peringkat kedua, apakah Australia ataukah Arab Saudi. Jadi kita harus berharap bahwa Australia tergelincir, Arab Saudi tergelincir, itu kan berat. Jadi lebih baik kita berpikir bahwa Indonesia menangkan pertandingan di Bahrain dan juga China saja. Jadi realistisnya menurut gue adalah kita lolos melalui ronde 4. Jadi kalau ronde 3, Jepang dan Australia peluangnya sangat besar karena perbedaan cukup jauh. Tapi harus disyukuri bahwa ini masuk akal lah ya. Kita masih bisa lolos ke peringkat, bisa lolos ke Piala Dunia melalui putaran keempat. Jadi gitu. Jadi kalau gue melihat bahwa ini satu kerja keras yang luar biasa dari Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan, dan juga bagaimana para pemain bisa bangkit dari keterpurukan. Kelas 1-5 tidak mudah loh, bisa langsung menang kemudian di kandang sendiri. Semua baru sadar, ternyata kalau di GBK auranya berbeda, vibes-nya berbeda, dan dapat 3 poin sangat penting. Nah, tinggal menghadapi China, kita menang lawan China, kita aman menuju ke peringkat putaran keempat. Jadi sabar, silahkan merayakan hari kemenangan, yang mudik hati-hati. Timnas akan main lagi di bulan Juni nanti. Jadi banyak waktu bagi Yaises dan kawan-kawan untuk recovery, untuk menikmati kemenangan ini, kembali pulang ke Eropa. Nanti persiapan lagi, ada waktu di bulan Juni. Semoga saja Patrick Kluivert bisa melihat bagaimana Liga 1, apakah ada pemain yang bisa ditarik kembali. Persiapannya lebih matang karena kita membutuhkan chemistry yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Intinya gue happy karena Indonesia bisa bounce back
Dari kalah 1-5 bisa menang 1-0. Yang penting 3 poin terjaga dan kita masih berada di on track lah ya, masih di on track. Jadi selamat lagi sekali lagi untuk Garuda, selamat untuk PSSI, selamat untuk Ketum, selamat untuk semua masyarakat Indonesia. Kita rayakan hari kemenangan karena kita akan lebaran. Hati-hati yang mau mudik. Tetap nonton Tes10 TV. Jangan lupa subscribe, share video kemana-mana. Kalau ada komen silakan tulis di kolom komen. Terima kasih. See you.